내가 가진 순양 주식 다 팔아서라도 인수자금 기자들 용돈 좀 챙겨줘. Dojun memberikan hadiah kepada Pak Oh satu kotak donat kesukaannya. Donat adalah makanan favorit Pak Oh. Bahkan banyak keputusan investasi yang ia lakukan sambil memakan donat. Tapi satu kotak ini terlalu pelit karena dia tahu Dojun punya banyak uang. Sangat mengejutkan. Ternyata dengan bantuan kakeknya, Dojun membuka toko donat favorit Pak Oh ketika di New York. Toko itu dibuka tepat di depan kantor mereka. Pak Oh kagum karena menurutnya Dojun sudah mengerti aturan dasar investasi. Aturan dasar investasi adalah memahami pasar. Memahami pasar sama dengan memahami pemain-pemain pasar. Dojun menunjukkan dia sudah memahami keinginan Pak Oh. Inilah dia, Ribbon Ridge episode keempat. Di sebuah sirkuit balap mobil terjadi balapan yang sangat seru. Mobil dari Sonyang Group saat ini berada di posisi terdepan memimpin pertandingan. Pimpinan Jin beserta anak-anaknya menyaksikan balapan ini secara langsung. Pimpinan Jin sangat bangga melihat kemampuan mesin mobil Sonyang. Namun tiba-tiba anak perempuannya Hwayong menyindir sikap pimpinan Jin yang membuang-buang uang untuk bisnis mobil ini. Menurutnya, bisnis ini belum menghasilkan keuntungan. Mengapa ayahnya masih mempertahankan bisnis ini? Mendengar ucapan anaknya itu, pimpinan Jin diam dan pergi meninggalkan anak perempuan satu-satunya itu. Ternyata sikap Hwayong ini karena kesal. Hal ini dikarenakan ayahnya yang tidak membantu suaminya untuk menjadi anggota Dewan Nasional. Di tengah pertandingan balap, mobil dari Sonyang Group disalip oleh mobil dari Daeyeong Group. Pimpinan Jin mulai terlihat kesal karena kejadian ini. Ditambah lagi, pimpinan Juyong dari Daeyeong Group datang ke ruangannya. Pimpinan Jin dan Juyong ini adalah rival yang bersaing dalam segala hal di dunia bisnis Korea. Pada pertemuan itu, mereka saling sindir satu sama lain. Juyong mengatakan, Sonyang Motors belum mampu menyaingi Daeyeong Motors. Mengakuisisi Hando Steel tidak akan merubah apapun. Pimpinan Jin membalas, Daeyeong Group bahkan tidak pernah bermimpi untuk membeli Hando Steel. Situasi pun mulai memanas ketika mobil Sonyang Group terbakar dan tidak bisa melanjutkan pertandingan. Hal ini sangat memalukan bagi pimpinan Jin. Terlebih lagi ketika Juyong mengatakan kepada pimpinan Jin, sampai kapanpun Sonyang tidak akan bisa mengalahkan Daeyeong. Karena di Daeyeong dia mempunyai 5 anak yang mendukungnya. Sedangkan di Sonyang hanya ada pimpinan Jin seorang diri. Setelah Juyong pergi, pimpinan Jin tidak mampu menahan lagi emosinya kepada Yongki. Hal ini karena Yongki lebih fokus menangani reporter yang akan menulis berita tentang mobil mereka yang terbakar, bukan mencari tahu penyebab mobil mereka bisa rusak. Pimpinan Jin sangat marah karena hanya itu yang bisa dilakukan Yongki, padahal kelak dia akan menjadi pimpinan Sonyang. Pimpinan Jin pun pergi meninggalkan mereka. 기자들 용돈 좀 챙겨줘. Setelah kejadian itu, seluruh pimpinan Sonyang Group bingung mencari keberadaan pimpinan Jin. Padahal dia harus memberikan sambutan pada acara peluncuran mobil baru mereka. Tidak ada yang mengetahui keberadaannya kecuali Dojun, karena dia tahu dari autobiografi pimpinan Jin yang pernah dia baca. Dia pergi ke bengkel pertama pimpinan Jin, ternyata kakeknya itu sedang memperbaiki mobil tuanya untuk menenangkan pikiran. Dojun mencoba membujuk kakeknya. Dojun mengatakan, Sonyang Motors ini bukanlah bisnis yang membuang uang seperti kata-kata orang. Tapi Sonyang Motor adalah mesin dari bisnis Sonyang. Kalau bukan karena itu, Sonyang tidak akan sampai sejauh ini. Awalnya Sonyang dimulai kakeknya hanya dengan 2 buah truk untuk mengantar gandum. Namun terus berkembang semakin besar. Sonyang Motor adalah yang memberikan energi untuk kakeknya untuk membuat Sonyang lebih besar. Mendengar kata-kata dari cucunya itu, pimpinan Jin akhirnya mau datang ke acara peluncuran mobil baru mereka. 전자 반도체는 우리 순양의 Seorang fotografer berhasil mendapatkan foto Dojun dan Pak Oh keluar dari gedung yang sama. Ternyata fotografer itu adalah sopir Dojun sendiri yang diperintah pamannya Dongki. Di pagi yang tenang tiba-tiba terjadi kehebohan.
Berita mengatakan Dayong Group secara mengejutkan ikut dalam perebutan akuisisi Hando Steel. Mereka memberikan penawaran 600 juta dolar, 100 juta lebih tinggi dari PowerShare. Yongki bingung, dari mana Dayong Group mendapatkan uang sebanyak itu? Padahal kondisi keuangan Dayong Group ini sedang tidak baik. Yongki tidak terima dan emosi jika harus kalah dari Dayong. Dia mengutus anggotanya untuk mencari tahu siapa yang mendanai Dayong. Yongki curiga kepada adik perempuannya Hayong. Karena baru-baru ini, Sonyang Department Store yang dipegang adiknya itu menjual beberapa saham dan propertinya. Yongki semakin pusing. Karena di saat bersamaan PowerShare menaikkan penawaran mereka menjadi 650 juta dolar. Jadi setidaknya dia harus menyiapkan 700 juta untuk membeli Hando Steel. Sedangkan yang bisa dia kumpulkan saat ini hanya 580 juta dolar. Di lain tempat, pimpinan Jin mendapatkan laporan dari Dongki berupa foto yang didapatkannya tentang Dojun bersama Oh Se-hyun. Pimpinan Jin mulai curiga tentang kerjasama Dojun dengan PowerShare. Apalagi PowerShare adalah perusahaan Amerika, sedangkan Dojun juga baru kembali dari Amerika. Tapi foto itu belum bisa menjadi bukti kerjasama Dojun dan PowerShare. Ketika menjemput Dojun dari kampusnya, pimpinan Jin mengatakan kepada Dojun bahwa untuk sampai sejauh ini, kakeknya itu tidak pernah memaafkan siapapun yang melawannya. Mau itu anak, saudara kandung, dan darah keturunannya. Mendengar itu Dojun terdiam. Kakeknya lalu bertanya tentang 24 juta dolar milik Dojun. Dojun dengan ragu mengatakan uang itu ia gunakan untuk investasi pada film bersama ayahnya. Mendengar itu pimpinan Jin kecewa dengan sikap Dojun. Singkat cerita Dojun bertemu dengan Min Yong yang bekerja paruh waktu di sebuah hotel. Min Yong mengantarkan keranjang bunga kepada Dojun. Min Yong berkata bahwa dia menolak beasiswa dan memilih bekerja paruh waktu. Dia tidak ingin mendapatkan perlakuan khusus seperti yang dikatakan Dojun ketika mereka terakhir kali bertemu. Dia mengatakan bahwa Dojun tidak layak menceramahinya karena saat ini Dojun yang sedang menghabiskan uang di hotel yang mahal. Tiba-tiba Oh Se-hyun datang. Min Yong terkejut ternyata Dojun sedang bekerja di hotel bersama Pak Oh. Bunga itu juga ternyata untuk Pak Oh dari stafnya di Amerika bernama Rachel. Min Yong akhirnya memberikan kupon makan gratis kepada mereka dan meminta maaf atas sikapnya. Tanpa mereka sadari ternyata keranjang bunga itu terdapat alat perekam. Perdebatan mereka tentang investasi saham diketahui oleh pimpinan Jin. Pimpinan Jin akhirnya memanggil Pak Oh. Dia bertanya apakah Dojun adalah pemodal PowerShare. Oh Se-hyun mengatakan bahwa Dojun memang pemodal PowerShare. Tapi investasi yang dilakukannya bukan untuk Hando Steel, tapi di situs jual beli buku bernama Kodabra. Selain itu, Oh Se-hyun mengatakan wajar kalau pimpinan Jin mencurigai Dojun, karena saat ini investor asing sudah banyak yang tahu kalau Dongki anaknya adalah orang yang mendanai Dayong Group. Mendengar itu, pimpinan Jin dan Yongki terkejut. Tapi pimpinan Jin memutuskan untuk tidak ikut campur dalam pertempuran kedua anaknya itu. Dia ingin melihat kemampuan Yongki dan memaklumi sikap Dongki, karena itu merupakan sikap pengusaha untuk menghasilkan uang. Ternyata pengkhianatan Dongki kepada ayah dan kakaknya karena tidak terima atas keputusan ayahnya yang akan mewariskan Sonyang Group kepada Yongki. Padahal menurutnya dia memiliki kemampuan manajemen yang lebih baik. Di saat terdesak, Yongki mendapatkan bantuan dari adik perempuannya untuk mendapatkan Hando Steel sebesar 50 juta dolar. Akhirnya, singkat cerita perebutan Hando Steel ini dimenangkan oleh Sonyang. Yongki dan timnya sangat senang, walaupun dia harus membayar mahal Hando Steel karena pengkhianatan adiknya sendiri. Pada pertemuan keluarga, Dongki sangat takut kepada ayah dan kakaknya itu. Pimpinan Jin memuji Yongki di hadapan semua keluarga sehingga membuatnya terharu. Di tempat lain Dojun dan Pak Oh tertawa merayakan keberhasilan mereka. Pak Oh memuji strategi Dojun. Namun Dojun mengatakan kalau dia hanya melakukan apa yang diajarkan Pak Oh kepadanya. Untuk memahami pasar, dia harus memahami orang di dalamnya. Di sini akhirnya terungkap ternyata Dojun sudah lama mengetahui kalau sopirnya adalah mata-mata Dongki. Dia mencoba menjebak Dojun, padahal dia sendiri yang masuk ke dalam jebakan yang membuat Dongki harus mengkhianati Sonyang.
Dojun juga merasa terbantu oleh Min Yong yang memberitahu kalau mereka sedang disadap. Makanya Dojun dan Pak Oh bersandiwara seolah-olah sedang bertengkar. Sambil minum-minum, mereka merayakan momen. Karena telah berhasil membuat Yongki berhutang 750 juta tanpa mereka harus mengeluarkan uang sepeser pun. Selain itu, Pak Oh memberitahu Dojun, harga saham pada buku tempat dia berinvestasi meningkat 900%. Toko buku itu telah berubah nama menjadi Amazon. Dojun menjadi sangat kaya atas investasinya itu. 자금난을 견디지 못해 도산했습니다. 최종 부도 처리됐습니다. Itulah tadi Ribbon Rich episode keempat. Pada episode berikutnya akan diceritakan tentang pertempuran investasi di saat Korea yang sedang mengalami krisis keuangan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe agar tidak kelewatan episode berikutnya. Sampai jumpa.